Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, saya Olivia Irawan dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 2 Bungo. Saya di sini akan menjawab dan menjelaskan tentang carilah 5 benda yang didapatkan dari perdagangan internasional dan jelaskan bagaimana dampaknya jika barang ini sudah tidak dapat dibeli lagi. Oke, sebelum saya masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu perdagangan internasional, apa saja bentuk-bentuk perdagangan internasional, dan apa saja jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara satu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dan bentuk-bentuk perdagangan internasional ada kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Dan apa saja sih jenis-jenis perdagangan internasional? Ada 8 jenis-jenis perdagangan internasional. Ada ekspor, impor, barter, konsinyasi, package deal, border crossing, sea border crossing, dan overland border crossing. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya dan langsung saja masuk ke inti pembahasan. Setelah saya cari dan akhirnya saya dapatkan 5 benda yang didapatkan dari perdagangan internasional. Yang pertama ada HP. HP dengan merek Oppo ini adalah salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Dan ini termasuk dalam bentuk kerjasama bilateral. HP dengan kualitas yang tidak dapat diragukan lagi. Dan dengan bagaimana sih dampaknya apabila produk ini sudah tidak dapat dibeli lagi? Apabila terjadi pemberhentian impor, ini bisa berdampak negatif bagi hubungan perdagangan internasional antar dua negara. Dan bukan berarti apabila terjadi pemberhentian impor dalam bentuk HP ini, Indonesia tidak bisa memproduksi sendiri. Indonesia mempunyai produk-produk lokal dalam bentuk HP dengan merek, contohnya seperti ada Advan, Mito, Polytron. Jadi jika terjadi pemberhentian impor, mungkin pemerintah bisa menitik fokuskan produk-produk yang ada di dalam negeri. Dan pendapatan yang biasanya didapatkan dari luar, sekarang bisa didapatkan dalam negeri sendiri. Dan bisa membuka lowongan-lowongan pekerjaan bagi orang-orang pengangguran. Yang kedua ada laptop. Laptop dengan merek Asus ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Taiwan. Dan ini merupakan salah satu kerjasama bilateral. Dan kualitasnya sudah tidak dapat diragukan lagi. Dan harganya pun terjangkau loh. Dan bagaimana sih dampaknya jika barang ini sudah tidak dapat dibeli lagi? Taiwan merupakan salah satu negara terpenting menurut Indonesia dalam proses perdagangan internasional. Mungkin kalau misalnya terjadi permasalahan dalam impor sehingga barang tidak dapat dibeli lagi, Indonesia mengalami ketidakstabilan perekonomian. Tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa memproduksi barang sendiri. Dan sebenarnya Indonesia mempunyai produk sendiri loh, contohnya seperti Axio. Yang ketiga, baju dengan merek H&M ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Swedia. Ini termasuk dalam bentuk kerjasama bilateral. Harganya yang terjangkau dan kualitas yang terjamin. Bagaimana sih dampaknya jika produk ini sudah tidak dapat dibeli lagi apabila terjadi pemberhentian impor dari negara Swedia? Ini bisa berdampak negatif bagi hubungan perdagangan internasional antar dua negara. Tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa memproduksi barang berupa baju ini sendiri. Banyak karya-karya anak bangsa berupa baju. Indonesia bisa memajukan produk-produk lokal sendiri. Tapi Indonesia harus percaya dengan karya-karya anak bangsa. Anak bangsa kita bisa diandalkan. Yang keempat, TV dengan merek Sharp ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Ini termasuk ke dalam bentuk kerjasama bilateral. Harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang terjamin. Dan bagaimana sih dampaknya jika produk ini sudah tidak dapat dibeli lagi? Jepang merupakan salah satu negara terpenting dalam proses perdagangan internasional dengan Indonesia. Dan apabila terjadi pemberhentian impor, Indonesia bakal kehilangan keseimbangan dalam perekonomiannya. Karena banyak Indonesia bergantung kepada Jepang. Tapi Indonesia bisa memproduksi TV sendiri. Di awalnya mungkin Indonesia bakal kepayahan. Indonesia mempunyai sejuta budaya yang bisa dipertontonkan. Dengan adanya ini, mungkin bisa menjadi peluang bagi anak bangsa untuk menampilkan karya-karya mereka. Kelima, ada mobil dengan merek Toyota ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Dan ini termasuk dalam bentuk kerjasama bilateral. Kualitasnya yang
terjamin dan harga yang cukup terjangkau. Dan bagaimana sih jika produk ini sudah tidak dapat dibeli lagi? Jepang merupakan salah satu negara yang sangat penting dalam proses perdagangan internasional. Indonesia memiliki produk lokal yang bisa dibanggakan juga apabila Indonesia menitik fokuskannya pada karya tersebut. Banyak karya-karya anak bangsa, contohnya seperti SMK. Ini peluang bagi anak bangsa untuk menunjukkan karya-karya mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, cintailah produk-produk lokal. Terima kasih.